Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos. La gozadera full, baby. Tú la ves, como que lo tuyo, tú la ves. Bir tanesini eksik Alright cuy, kembali lagi bersama saya Nyong di Jogger Family nih cuy. Jadi di video kali ini sudah lama banget nih nggak konten lagi. Jadi hari ini kebetulan dapat satu unit motor Vespa ya. Jadi ini kebetulan bersama Aji Jiwah, bilang Jiwah Channel lebih tepatnya, YouTuber Bali nih cuy. Nah jadi kali ini kita akan review motornya Jiwah, dan kebetulan juga Jiwahnya lagi gabut lah dibilang, atau free ya dibilang nih cuy. Jadi santuy. Jadi di samping kita akan review, kita akan bertanya juga masalah Jiwahnya juga nih ya. Nanti kita ceplos-ceplos saja nih cuy gitu. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu share teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa support terus Jogger Family, dan pantengin terus Jogger Family agar tahu update video terbaru dari Jogger Family aja nih. Oke, jadi kita lanjut aja nih langsung ke poinnya nih. Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, jadi langkah baiknya kita perkenalan dulu nih bersama Jiwahnya nih. Mungkin teman-teman di rumah juga ada beberapa, atau mungkin semua udah tahu nih, pasti tahu lah ya Jiwah Channel nih. Nah jadi siapa sih nggak tahu Jiwah nih? Oke, jadi untuk pasti tahu lah semua nih. Nah jadi Jiwah Channel lebih tepatnya tuh lebih nama lengkap itu siapa nih Ci? Nama saya nggak usah nama lengkap ya, karena nama lengkap nanti takutnya disantet. Oh nggak permainan santet, canda boy. Panggilan Wah Rizky. Dan apa lagi, umur sekarang 25, status masih apa ya, bujangan. Udah ada cewek tapi belum menikah, itu kan bujangan namanya, bukan jomblo. Apalagi ya, asal dari Petang, Badung, Bali, Indonesia. Wih, lengkap banget nih. Tadi umur Ci berapa? 25. Masih 25. Dibilang kategori remaja Ci. 25 itu remaja Ci. Remaja beranjak tua sih. Tua ya. Tahun ini 26. Oh tahun ini 26. Wih, jadi target Aji ini ada nggak? Target umur berapa nih mau nikah Aji? Kalau masalah nikah itu aku nggak targetin soal umur, karena nikah itu bukan soal siapa cepat dia dapat kan gitu ya. Tapi tentang kesiapan dan kematangan diri. Dan ketika kita sudah merasa damai dengan diri sendiri, misalnya tercukupi dalam ekonomi, dalam karir, ya pokoknya udah perfect lah, itu baru gas. Tapi untuk saat ini apakah diri Aji udah siap nih? Belum? Masih merasa kurang sih. Ya 80% lah. Jadi ditunggu aja nih, nanti Jiwah pastilah mirip lah ya. Pasti nggak mungkin lah. Jangan seumur hidup kan nggak mungkin. Kalau kawin sih udah sering kan. Bermain aja. Oke Ji, jadi keseharian Aji nih selain ngonten aja nih sekarang ngapain Ji? Kerja juga sih. Kerja di salah satu instansi pemerintahan di daerah Badung. Selain ngonten juga Aji kerja di samping lah ya. Yang mana sampingnya sebenarnya Ji? Yang ini ngonten itu? Ngonten lebih samping. Mana lebih gede Ji? Lebih gede YouTube sih. Oke, jadi Aji sekarang Sungkara diberikan waktu free juga nih, dan terima kasih juga Aji. Motornya udah disempetin nih buat di review, karena jarang-jarang nih dikasih review sama Aji nih. Karena Aji baik juga nih sih. Oke, nah Aji, sebelum kita membahas motor nih, mungkin sejarah motor sebenarnya Ji. Ini sebenarnya ada niat gimana sih kok bisa dibuat Vespa Mio nih Ji? Ini karena awalnya kan dapat review punya Haji Chris. Terus pas di konten test ride-nya saya bilang kalau misalnya like video ini tembus 10.000 ya kalau nggak salah ya, itu bakal bikin Vespa Mio dengan spek power up-an. Oh, berarti ini korban janji. Korban janji. Bukan korban janji sih, lebih tepatnya menepati janji. Oh, iya. Jadi kalau istilah Balinya tuh Satyo Wacano. Mantap banget. Patet Ji ya. Patet. Jadi seperti itu, dan kebetulan like-nya melebihi ambang batas yang saya janjikan, ya saya harus buat. Karena emang pengen juga sih. Pengen juga buat Vespa bermesin Mio. Tapi kalau Vespa asli kan udah ada. Ini makanya saya bikin yang konsep menggunakan ring 17 agar lebih beda sama yang ori. Jadi
Ini Vespa Mio yang kategori di head on ya, dibilang di Bali ini cuy. Jadi ini sangat part-partnya juga udah lumayan mahal-mahal juga nih kelihatannya Ji. Belum ya, masih ya dibilang standar ya, standar mahal. Untuk kelas Vespa Mio ya, dalam tanda kutipnya ya, Vespa Mio ya Ini yang terhead on. paling dimodif lah, Yang lebih serius lah dibilang modifannya ini. lebih serius karena permintaan dari para subscriber di Jiwa Channel juga. Jadi beberapa part yang di motor ini memang benar-benar pure permintaan di subscriber ya. Ya, 80% lah. Oh, pakai ini. Jadi Aji kalau misalnya ya gaskan gitu. Kan. Budget pasti selalu ada lah ya. Enggak sih. Aman lah ya. Aman ya, diusahakan semaksimal mungkin. Oke Ji, jadi ini Vespa Mio. Nah, jadi ini Mio kan dasarnya nih Ji untuk mesinnya. Jadi ini Mio tahun berapa Ji? Ingat nggak Ji? Mio tahun 2006 ya kalau nggak salah. Ya, yang Mio Sporty. Tapi kalau untuk surat-surat menyurat nih masih pakai Mio. Masih pakai Mio dan suratnya lengkap. Lengkap semua. Hidup Off off 2 kali. baru kali. Iya. Tapi kalau nggak ada niatin hidup nih Ji, kan Vespa Mio ini kan udah melanglang buana lah dibilangnya keluar-keluar. Itu kan biar aman juga, biar safety juga. Nggak ada mau niatin hidupin lagi. Kalau suratnya hidup nih kebetulan udah ada Mio lagi satu yang sering dipakai freestyle. Itu suratnya cuman mati 1 kali dan itu Mio tahunnya lebih mudah, tahun 2008 ya kalau nggak salah. Yang Mio Mio Smile. Jadi ini Aji punya banyak mesin ya. Enggak sih. Nanti bakal pakai mesin dan surat-surat yang itu sama nomor angkanya juga, Jadi mau di apa deh? Rekarnasi dibilangnya. di reinkarnasi. Lagi. Jadi tapi untuk Vespa Mio ini mau prepare apa lagi nih? Nggak di update lagi nih. Pasti bakal ada upgradean lainnya tergantung. Sebelumnya kan ada konten Vespa Mio juga di channel saya. Itu kalau ada saya luangkan sedikit untuk komentar dari para teman-teman yang nonton. Itu harus upgrade apanya lagi, nanti like terbanyak bakal saya kabulin. Tapi untuk jarak dekat ini pasti upgrade mesin dulu. Jadi ini sekarang kan udah di up ya. Udah di board up, tapi harus dilebihkan lagi, Bang. Kan lagi biar mantap lah dibilang. Kurang lebih nih si Vespa Mio si ayam jago bilang aja. Nah, nanti kita akan bahas juga nih asal usulnya ayam jago tuh. Nah, jadi kurang lebih nih berapa persen sih Ci, untuk ayam jago nih? Berapa persen jadinya? Jadi progres sekarang sekitar 80%-an ya. Kurang lebih. Kurang lebih 80%-an karena dashboard depan dan tutupnya itu belum di karbon. Masih ada progres lagi. Dan apalagi ya? Ya banyak lagi lah penyempurnaan pada bagian kaki-kaki, mesin dan lain-lain. Oke, jadi nanti kita akan bahas juga lebih detailnya untuk part yang dimodif pada motor ini cuy gitu. Nah, jadi habis itu Ji, masalah ayam jago nih. Nah, jadi sangat terkenal banget nih ayam jago tuh artinya apa sih? Memang sih ayam, cuman mungkin ada arti tertentu nih untuk masalah ayam jago nih. Makna dari gambar ayam jago dulu ya. Ayam jago, kenapa saya milih gambar ayam jago? Karena aneh aja saya lihat. Itu ayam matok bunga. Jangan nggak ada artinya ya bilangnya ya. Dan saya dulu suka beli bakso sambil nongkrong gitu kan. Dan kebetulan mangkoknya ada mangkok isi gambar ayam jago juga. Terus saya lihat juga semangat dari dagang baksonya itu. Gila nih, orang merantau jauh-jauh sampai di Bali jualan bakso, semangat sampai bisa beli tanah, bikin rumah. Jadi semangat dari dagang bakso itu sih yang saya angkat. Iya. Ini berawal dari makan bakso. Langsung di taruh di motor misalnya untuk namanya gitu. Jadi berawal dari tukang bakso nih cuy. Karena ya namanya juga tukang bakso, dari berjualan bakso tuh ngumpulin uang tuh kan sangat lama juga Ji. Nggak bisa instan lah bilang. Terus hampir bisa beli motor, beli apa-apa yang dibeli sama tukang baksonya kayak gitu. Dan juga banyak saya lihat mungkin teman-teman atau saudara-saudara itu kan kalau di Bali banyak yang jual tanah juga. Mereka jual tanah beli bakso, tapi dagang bakso jual bakso bisa beli tanah. Seperti itu. Kebalikannya dibilang sih. Oke, jadi udah mungkin segitu aja kita bahas masalah berapa sedikit lah untuk di motor sama Ji Wah channelnya juga nih. Nah, jadi kita langsung aja bahas per partnya Ji. Mungkin kita beralih dari saddle nih atau jok dibilang. Nah, jadi untuk jok nih gimana Ji? Ini jok orinya Vespa atau gimana Ji? Ini jok ori emang punya Vespa Sprint yang 3V, di custom lagi. Di custom dengan motif
sesuai dengan keinginan saya sendiri. Jadi kayak gini nih custom single seat ya Bang? Semi single seat. Kalau kurang lebih nih custom di jok nih Ji, berapa nih habisin biaya Ji? Biaya customnya aja pas sampai joknya. Karena ini motor belinya terpisah. Oh gitu. Ini untuk customnya aja sih habis sekitar 500 ribuan lah. Kurang lebihan. Kurang lebih, sama ganti sponnya juga dalamnya. Jadi dulunya beli bekas ya Bang Ji ya? Beli bekas joknya Langsung di custom lagi. lagi. Terus kita beralih ke bagian apa nih? Nah, di bagian Kevlar nih yang lebih mencolok nih. Nah, jadi bagian Kevlar tuh ada bagian dasi, busi, cover apa sih namanya Ji? Aki, dan di bagian spakbor belakang. Nah, tuh kurang lebih Ji, karena kebun Kevlar itu kan mungkin per biji-biji atau per biji ya bilang Ji. Kurang lebih tuh totalnya berapa Ji? Ini karena saya langsung beli partnya, bukan ngekarbon part yang udah ada, langsung beli sama partnya. Itu jatuhnya sekitar 2.500.000-an lah. 2,5 juta. Wih, buat Kevlarnya aja nih. Keren banget nih. Jadi diperpadukan dengan Kevlar tuh motor kalian pasti tambah kece lagi nih Ci. Tergantung juga ya. Nih keren banget nih bagian Kevlar juga nih. Terus ada yang mau di Kevlar lagi nih bagian motor nih. Pada bagian dashboard tutup laci, kemungkinan batok sama spakbor juga. Yang depan juga Ci. Ya. Karena di bagian apa namanya sih? Bagian dashboardnya tuh masih gak ada, masih dibilang progres juga nih gitu. Terus di bagian per headlamp nih, bagian lampu-lampu nih Ji, apa yang di custom nih Ji? Bagian headlamp pakai apa nih Ji? Pakai daymakeran ya? pakai daymaker, pakai apa ya? Angle ice. Tapi sekarang masih dicabut. Karena kemarin kan sempat prepare balap ada laga antar youtuber gitu. Mungkin tahu ya. Iya. Itu lampu-lampunya udah dilepas semua dan perkabelannya udah diganti. Tapi pas hari H batal. Nanti kita bahas mungkin. Oke. Jadi untuk perlampuannya Ji, custom sendiri atau gimana Ji? Untuk perlampuan nih beli langsung partnya Tempatnya. di Cahaya Scoot. Ini kalau sennya tuh harganya sekitar 700 ribuan Sen depan belakang depan belakang. Dan untuk headlamp depan itu saya custom sendiri. custom sendiri. Habis palingan sekitar 300 sampai 400 ribuan lah. Custom sendiri 300 kurang lebih 300. Lebih segituan. Lagi ini custom sendiri. Jadi udah ada gini udah dibilang ya kayak keinginan udah masuk ke sini Ji. Tuh, kebut aja ya dibilang ya. Kurang lebih di bagian sen 700-an, di bagian headlamp tuh 300-an ribu untuk perlampuan nih. Terus di bagian perkakian nih, di bagian velg nih pakai apa nih? Velg pakai RCB depan belakang itu harganya sekitar 1.800.000-an. 800-an. Harga normal dibilang. Harga Tokped. Untuk masalah keamanan gimana Ji? Kan banyak tuh pro kontra masalah RCB gak cocok buat harian, mungkin dibilang kan ada tuh review di tempat-tempat lain dibilang menurut Aji sendiri nih dipakai di Vespa kan dipakai harian lah jauh-jauh dibilang Ji, untuk RCB ini aman gitu. Sejauh ini aman sih, nggak ada masalah. Meskipun berat badan saya lumayan berat dan motor juga lumayan berat, ditambah berat dosa saya juga. Itu Berat Ji. nggak ada masalah. Jadi masih aman-aman aja sih. Sama bannya juga menggunakan ban yang kecil. Apalagi kalau kita misalnya pakai ban yang lebih besar itu pastikan lebih awet, lebih aman velgnya. Ini pakai ban kecil aja masih awet, apalagi ban yang lebih besar. Lagi pakai harian Ji. Pakai harian sih aman-aman aja, tergantung pemakaian dan kontur jalan daerah kalian juga. Meskipun velg seharga 30 juta, 40 juta, kalau kalian makainya nggak bener ya rusak. Itu tanggapan dari Aji sendiri nih masalah pervelgan nih. Kalau aku sih seperti itu, karena menurut aku pribadi ya, dari brand RCB itu nggak main-main sih. Menurutku itu bukan apa ya, bukan tiruan, bukan semacam kopi-kopian kayak gitu. Itu emang bener brandnya dia, jadi bahan yang digunakan pasti diperhitungkan pula. Kualitasnya pasti diperhitungkan, artinya sebandinglah dengan harganya. Bagian pervelgan nih. Iya. Tadi ada tanggapan dari Aji jiwanya untuk masalah pervelgan. Jadi untuk RCB ini aman bilangnya. Gitu. Oke, jadi untuk bagian ban nih Ji. Nah, pakai ban kecil nih. Ini pakai ban apa nih? Pakai ban Comet atau gimana Ji? Ini pakai ban Primex. Depan belakang. Depan belakang dan ukurannya sama. Ukuran 70/80 Ci. Depan sama belakang Ci. Sama-sama. Depan belakang sama. Harga Untuk harga sekitar 400 ribuan. 400 ribuan.
500-an. Untuk bagian ban nih yang pakai ban apa tadi, Ji? Pakai ban Primax. untuk harian gimana, Ji? Apakah licin atau aman lah untuk hujan-hujan gitu? Karena nih mungkin diameternya kecil ya agak lebih licin sih. Jadi nggak berani pakai cornering. Tikun dikit-dikit aman aja gitu. Aman, apalagi nikung pacar temen gitu. Oke, jadi udah dibahas nih masalah pervelakan dan perbanan. Jadi kita balik ke bagian kaliper nih, pakai RCB yang warna merah nih. Nah, jadi untuk harganya, Ji, pakai berapa nih harganya, Ji? Harganya sekitar 950. Harga via Tokped. Jadi untuk bagian disc brake nih atau cakram nih pakai RCB juga, Ji. RCB juga. Untuk harganya Harga sekitar 350. 350-an. 350 itu emang punya Yamaha. Yang sengaja pilih ukurannya yang kecil biar lebih plong aja sih kelihatan. Kalau untuk kenyamanan, Ji? Ya nyaman. Karena itu sepaket master, kaliper sama piringan sama velg udah full RCB. Jadi udah apa ya? Nyaman. Tersinkronisasi, nyaman banget. Untuk harian juga nyaman lah. Jadi recommended buat kalian yang pengen motor kalian tuh nyaman di perjalanan, pakai RCB juga nih. Oke, di bagian selang rem nih, Ji, pakai yang warna merah nih, pakai apa nih, Ji? Apa ya, variasi unbrand sih ya. Karena nyari yang ukuran 130 kemarin nggak dapat, yang rencana sih nyari yang TDR aja, cuman nggak dapat ya, terpaksa yang biasa aja sih. Itu harga, Ji, 95? Segituan lah, Ya. kurang inget. Oke, jadi udah semua dibahas. Bagian bawah mungkin, bagian sok mungkin nih. Nah, bagian sok depan nih, terus sama sok belakang nih, Ji. Yang depan pakai apa nih, Ji? Yang depan pakai USD itu merek Gazi. Itu barang lama sih, dulu dapat di harga 1,5 dulu. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih produksi atau discontinue. Jadi untuk bagian belakang, Ji? Belakang pakai DBS premium yang kopi Ohlin. Itu harganya sekitar 500 ribuan. Harganya sangat lumayan melambung dibilang, Ji. Naik lagi. Karena lagi naik daun modif-modif Matic kan, modif-modif Matic proper kayak gitu, kayak Mio-nya dia nih. Gak kurang, Ji. Kalau untuk kenyamanan sama di belakang, sok depan sama belakang nih gimana, Ji? Untuk kenyamanan dipakai yang depan nih USD, yang di belakang dipakai DBS premium nih gimana, Ji? Untuk kenyamanan Ji berkendara di harian-harian nih. Nyaman-nyaman aja sih, karena di daerah saya nih nggak terlalu ada jalanan yang berlubang atau rusak, jadi masih nyaman-nyaman aja. Kalau untuk kedepannya mungkin pengen Aji niat ganti sok nih, mungkin yang depan sama belakang ada niatan nggak nih? Kalau sekarang sih belum, karena nih masih nyaman dan belakang masih baru. Baru dipakai nih ya. Baru dipakai, dan depan juga. Terus kita balik ke bagian apa nih? Nah, bagian master juga belum dibahas nih. Kita ke atas lagi nih. Terus untuk bagian master yang kanan nih pakai apa, Ji? Pakai RCB yang S1 yang 14 mm. Itu harganya sekitar berapa ya? 800 sampai 900 ribuan lah pokoknya. Include sama yang kiri. Beda. Kalau yang kiri kemarin cek di harga 500 ribuan untuk yang RCB. Tapi ini cuma pakai yang VND. Untuk bagian holder nih, Ji. Jadi holdernya tuh sangat muncul banget nih. Jadi konsep racing itu sangat masuk banget nih, Ji. Untuk mereknya apa nih, Ji? Mereknya apa ya? Drift kalau nggak salah. Kegunaannya nih semua nih fungsi. Akan difungsikan. Tapi untuk sekarang masih belum fungsi semua. Tapi beberapa di bagian tombol nih yang fungsi. Ya, karena kemarin sempat fungsi dan terjadi perubahan kabel yang saya bilang tadi, sampai lampunya dicabut juga. Itu jadinya nggak fungsi kembali, belum sempat nyambung. Jadi ini udah include pas pembelian nih di bagian holder nih udah include semua, Ji. Kanan sama kiri untuk pembeliannya. Apa tuh satu? Satu-satu sih, satu-satu. Ini harganya beda-beda. Harganya sama sekitar berapa ya? 100 ribuan lah palingan. Lupa nih. Kurang lebih karena terlalu banyaknya permodifan di motor ini, Ajinya saking lupa nih, cuy. Nama juga modif. Bukan ini aja yang saya fokusin modif, Nominal juga. yang lain-lain juga. Jadinya agak bingung juga harganya. Tuh, jadi maklum lah. Nama juga manusia, Ji. Oke, di bagian voltmeter nih. Nah, pakai apa nih, Ji? Pakai TSS. Harganya Harganya 30.000. 30.000-an. Ya. Beli di Shopee, Ji? Ya, beli di Shopee. Oke, sempir pastinya. Jadi untuk voltmeter pakai TSS. Jadi untuk warna lampunya warna biru nih, Ci. Gitu. Terus bagian apa lagi nih? Bagian push step masih standar semua. Terus di bagian CVT dibongkar, Cing ya. Di CVT belum sip, nanti bakal ganti pakai bak punya Nuvo yang dicoak.
biar lebih makin racing banget. Oke, nah jadi kita balik ke bagian apa nih? Bagian knalpot. Nah, jadi untuk knalpot Aji pakai apa nih? Knalpot sekarang pakai apa ya? CLD. Nggak tahu ori atau enggak. Dulu dapat beli motor langsung dapat itu. Dapat knalpotnya. Motornya Mio. Motornya Mio. Iya, pakai ini. Jadi knalpot ini inlet berapa Ji? Inlet 50. Iya. Setel sama speknya Ji. Speknya yang 150 cc harian. 150 cc. Berarti kalau udah 150 cc, jadi kalian di rumah pasti udah kebayang nih speknya berapa nih. Pastilah. Terus di bagian apa nih Ki? Untuk kirian nih, untuk pemodifan ini udah semua kayaknya Ji. Kirian udah full. Dan di sebelum ke kirian Ji, untuk baut-bautnya udah pakai baut probol semua nih. Nah, jadi baut probolnya kurang lebih total semuanya Ji berapa Ji? Berapa ya? 500 ribuan ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai mungkin. Ya Ya kita bulatkan 500.000 lebih. segituan lah. Nggak nyampe sih kayak. Ini Aji pakai baut probol warna emas ya. Mereknya apa nih Ji? Hang kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi karena baut probol ini sudah didesain anti karat, jadi makin mantap lah dipakai. Kalau hujan-hujan tuh nggak ribet lah ya. Tapi nggak anti maling. Anti maling kayaknya Ji. Pasti kalau baut probol ini memang rawan karena harganya juga mahal dan memang didesain anti karat dan aman banget. Jadi pasti maling tuh ngincar-ngincar ini mungkin Ji. Oh ya cuy, jadi hampir kelupaan nih di bagian di bagian atas nih, di bagian gas spontan nih belum dibahas nih. Nah, jadi untuk gas spontan Aji pakai apa? Ji? Untuk gas spontan pakai Domino, hand grip juga Domino, tali gas, karbon, dan L-nya yang gold. Itu harga kurang lebih totalnya sekitar berapa ya? 200 ribuan kalau. Tapi kayaknya nggak sampai 200 ribuan. 100-an lah paling. Murah banget Ji. Murah banget. Murah banget gitu ya. Kayak kita kan sih. Lumayan. Aji main dombi gini Ji, main trading Ji. Nggak jadi afiliator guys. Ntar cepat kaya, cepat hilang juga kan. Mending main motor aja ini. Biar aman aja Ji. Kalau ini di si motor ini jadi ini sempat gini Ji, dipakai balapan Ji? Enggak. Belum sih, batal waktu itu. Iya, musuhnya gampang. Nyalinya ciut. Tapi kalau rencana kedepannya atau dekat-dekat ini apakah dijalankan Ji? Harus lepas. Kalau aku orangnya komit aja sih. Meskipun dia apa ya? Kan awalnya dia yang nyenggol aku. Dia yang nantang-nantang kayak gitu. Setelah lama aku diamin, akhirnya aku tanggepin. Idenya tiba-tiba ngilang. Dan kemarin tiba-tiba sini klarifikasi masalah itu gitu. Katanya bercanda. Ya yang namanya bercanda kan ada batasnya gitu. Jadi agak masih simpang siur aja. Masih tetap berlanjut. Tetap jalan. Tetap jalan. Walaupun apapun hadangan dan rintangannya tetap jalan. Tetap jalan kok ya, Mas. Nah, jadi itu sedikit ada beberapa permasalahan di motor ini mungkin Ji, atau untuk kedepannya lah bilangnya. Jadi doakan aja nih si Cepat Jago akan menjadi motor terbaik di Bali mungkin. Itu karena Oke, jadi sebelum membahas atau penutupan nih spek dan bagian kiriannya belum kita bahas nih cuy. Jadi untuk bagian kirian nih Ji udah full pastinya. Kirian full custom. Pasang aja sendiri. Iya. Kemudian untuk per itu per belakang sekarang udah diubah ke standar lagi, tapi diganjel. Dan roller pakai 7 gram rata. Kampas pakai bit. Mungkin itu aja sih. Cuma mangkok belum dibolongin. Oh, masih standar semua Ji. Mangkoknya belum dibolongin. Cuman untuk puli depan udah. Itu udah beberan sedikit bagian kiriannya nih. Itu garapan Aji sendiri nih. Iya sih. Kebetulan Aji juga punya bengkel nih. Jadi buat kalian yang pengen, tapi Ji, melayani apa sih bengkel Aji nih? Melayani diri sendiri ya, Bos. Oh, masih belum buka umum. Dulu buka umum, sekarang udah mending pakai sendiri aja. Pakai pribadi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen iseng nih buat garap di Ajik bisa aja nih. Bisa aja. Ini saya ada 2 bengkel. Itu yang satu garap motor custom. Bagian per customan atau apa ya, pokoknya bagian ngelas, gerinda, apalah segala macam itu ada di B26 Custom namanya. Ada. Jadi nama Instagramnya B26 Custom. Nih, kalian bisa cek di bawah. Dan untuk bengkel repaint yang warna ini di repaint juga. Kemudian Noel juga itu di repaint di Givas Custom Paint. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah juga nih.
Di- Kan tuh yang nulis dia. Nanti kalian bisa cek aja nih. Apalagi nih si Noel tuh kemarin dapat the best bagian and brush cuy. Apalagi udah dapat penghargaan. Jadi jangan tanggung aja kalian buat yang pengen repaint di Aji buat Aji channelnya bisa datang langsung di Instagram yang di bawah cuy ya gitu. Oke, jadi kita langsung bahas bagian permesinan nih Ji. Terus bagian mesinnya bisa dibeberkan nggak sedikit nih untuk bagian perspeknya di motor ini. Untuk piston nih pakai piston 58,5. Kemudian noken custom bubut. Kemudian kop di porting Sinaga namanya. Ya. Untuk karbu pakai PE28. Kemudian apalagi ya? Pengapian sih masih standar. Ya. Sudah dibeberkan untuk speknya si motor ini. Jadi sementara ya. Nanti bakal Naik lagi. pasti di up lagi. Oh, untuk spek yang sekarang nih Ji 58,3 apa 58 pas? 58,5. 58,5 nih kurang lebih Ji untuk cc berapa Ji tadi? 153 sih. Oke, kurang lebih. Atau Ya. dibuatkan 150-an. Ya, segitu. Udah bisa ada willy-willy Ji. Ya, tergantung orangnya. Tapi kalau udah spek segitu udah bisa lah Ji. Udah enak lah. Buat harian apalagi nih motor si Ayam Jago nih sempat ke kita mana juga nih. Apalagi sering banget Sanmuri bisa kalian cek juga di channelnya Haji Iwa juga. Nih si Vespa nih tetap jalan ke kita mani terus nih. Apalagi kita mani sekarang udah bayar Ji. Gimana Ji? Bayar. Ya, kalau uangnya digunakan buat hal yang untuk membangun daerah sana sih bagus. Tapi kalau uangnya dikorupsi ya nggak bagus. Jadi, untuk ke kita mani sekarang atau minggu ini ada rencananya? Belum sih, nggak sih, karena musim hujan juga. Tapi ini kalau misalnya bawa Sanmuri atau touring ke Kintomani itu kan biasanya pakai ride bareng Vespa Ori. Ini berani diadu sama Vespa yang standar. Pastinya. Meskipun Mio kan, Meski Mio, jadi Mio ini Mio Vespa dibilang bisa diadu dengan kecepatan si Vespa Ori. Vespa Ori. Bisa nggak salah kelas saing lah dibilangnya. Kalau dipakai misalnya Vespa Mio ini nggak di up bisa nggak ngejar sih Nggak ngejar pasti, karena Mio bor standarnya apalagi motor udah tua ya, itu pasti lemot dan komponennya juga bakalan rontok kalau dipaksa. Jadi harus di up buat yang pengen buat motor Vespa Mio pasti harus di up juga biar akselerasinya tuh biar dapat lah dibilang juga. Minimal seimbang dengan Vespa asli, karena bobot bodi kan sama dengan Vespa asli, jadi kapasitas mesin juga harus minimal sama lah, kalau bisa ya lebih. Biar enak dibuat harian gitu. Jadi Ji untuk penghabisan biaya ini belum dibahas nih Ji. Untuk masalah mesin nih sama kiriannya itu kurang lebih Aji berapa ngabisin biaya tuh? Palingan sekitar 1,5 lah. 1,5. Udah komplit semua sih, 1,5 kurang. Juga kapan sendiri juga Ji ya. Jadi nggak selalu banyak memakan biaya juga, apalagi partnya tuh ya dibilang dibeli satu persatu lah, dibilang dibeli Shopee mungkin Ji. Ada Shopee, ada Lazada yang free ongkir. Mungkin sekian gitu aja pembahasan kali ini, mungkin nggak lengkap banget. Nanti buat yang penasaran masalah Vespa Jago nih bisa DM aja di Instagramnya Jiwa juga, dan jangan lupa pantengin terus di channel YouTube-nya Jiwa Channel juga biar kalian juga tahu pasti masalah permodifan di motor ini cuy gitu. Jadi tunggu aja nih si Vespa Jagonya akan turun kontes nih, ditunggu aja, mungkin tahun depan atau bulan-bulan depan pasti turun nih tungkaranya. Untuk kedepannya Ji, untuk pesan-pesannya buat pemodifikator di luar Bali nih Ji, atau luar Bali, untuk di Bali khususnya nih. Teruntuk buat kalian yang pecinta kontes dan balap dan modifikasi ya. Jadi kalian modifikasi itu tidak harus menjatuhkan orang lain untuk diakui sebagai pemenang, tapi bersainglah secara sehat. Itu sih. Itu udah saran dari Aji dan masukan dari Aji biar kalian juga memahami masalah modifikator juga, untuk yang pengen modif yang benar serius masalah modifan motor mungkin Ji. Mungkin sekian gitu aja nih Ji untuk pemodifan kali ini dan pembahasan kali ini, dan terima kasih buat Aji juga meluangkan waktu hari ini, dan motornya juga terima kasih buat di review nih. Dan saya juga berterima kasih banget nih masalah hari ini juga udah diluangkan waktu buat review motor ini cuy gitu. Jadi kita sekian aja nih untuk review kali ini. Jadi saya Inyong, Saya Jiwa Channel. sampai jumpa cuy.